selamat malam. Terima kasih udah datang saat ini. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vira sebagai konselor pada hari ini. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu, gimana kabar kakak hari ini? Aku kabarnya baik sih, Alhamdulillah ya kak. Oke, tadi kesini kakak naik apa kalau belum tahu? Aku tadi nge-grab. Oh, Grab ya, macet nggak kak di jalan? Lumayan. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi konselingnya, izinkan saya untuk meminta data diri kakak terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa yang cukup sensitif, mohon maaf ya kak. Yang pertama itu kalau boleh tahu nama kakak siapa? Putri Wansilian. Oke. Tanggal lahir? 19 Desember 2004. Pendidikan terakhir? Yang terakhir Iya. SMA Man. Oke. Alamat sekarang? Perlu dari Oke. Urutan kelahiran? 1. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Oke. Agamanya? Islam. Oke. Status sekarang? Sudah menikah atau belum menikah? Belum. Oke. Pekerjaannya? Mahasiswa. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi konselingnya, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang kakak rasakan seminggu belakangan ini. Jawab ya jika kakak merasakan, jawab tidak jika tidak merasakannya. Pertama, sakit kepala? Enggak sih. Kurang nafsu makan? Enggak. Oke. Sulit tidur? Ya. Mudah takut? Enggak sih. Oke. Tegang? Tegang enggak. Cemas? Cemas iya. Oke. Gemetar? Gangguan perut? Ya. Oke. Sulit konsentrasi? Iya. Oke. Sedih? Enggak sih. Oke. Sulit mengambil keputusan? Iya. Oke. Kehilangan minat? Enggak. Oke. Merasa tidak berguna? Enggak sih. Mudah lupa? Ya. Mudah merasa bersalah? Masih bersalah. Enggak sih. Mudah lelah? Enggak. Putus asa? Mudah marah? Mudah tersinggung? Iya. Oke. Mimpi buruk? Tidak percaya diri? Oke. Dari semua keluhan yang kakak sebutkan tadi, seberapa mengganggunya hal itu di kehidupan kakak? Berapa ya? 8 kali. 8 ya? Oke. Boleh diceritakan keluhan yang kakak rasakan, yang ingin hal yang kakak ceritakan kepada saya hari ini? Apa ya? Aku tuh sebenarnya udah ngerasain hal itu dari lama yang mau aku ceritain. Aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh selalu ngerasa gak enakan gitu loh. Kayak aku masih struggle banget akan hal itu. Yang sebenarnya aku udah tahu kalau misalnya gak enakan itu gak baik gitu lah buat aku. Cuman cara menerapkan untuk jadi gak enakan ke orang itu susah banget. Terus kayak saya gak enakan juga, aku kayak susah gitu buat ekspresiin emosi. Kayak marah itu tuh aku susah banget. Terus kayak sedih juga, apa ya, kadang aku bisa nunjukin kalau aku lagi sedih, cuman banyaknya enggak sih. Sama apa ya, yang ini sih yang struggle juga, yang sering mendem. Sering mendem perasaannya. Jadi kayak aku kalau mau cerita ke orang tuh selalu banyak mikirnya. Untuk
menanggapi yang pertama yang kakak bilang kakak kesulitan untuk menolak permintaan orang lain ya. Apa yang membuat kakak tuh susah untuk menolak permintaan orang lain? Yang membuat aku apa ya ngerasa kayak susah banget buat nolak permintaan orang lain tuh aku sering menempatkan diri aku ke dia. Itu kayak aku menganggap diriku misalnya kalau aku ngajak orang keluar tapi kayak dia nolak, aku bakal gimana gitu. Makanya aku selalu nggak bisa sih sebenarnya buat keluar main atau apa gitu, tapi aku selalu bilang Karena ngerasa nggak enak. iya nggak enak. Terus kalau misalnya aku nolak, aku bakal ngerasa bersalah banget, aku bakal kepikiran. Oke, jadi kakak tuh nggak enak nolak karena kakak memposisikan diri kakak sebagai orang yang ditolak. Iya. Terus kakak tuh sering merasa bersalah kalau kakak nolak permintaan seseorang gitu kan. Iya, terus dia jadi kepikiran gitu. Jadi itu bikin itu tuh dijadikan suatu beban gitu untuk kakak karena kakak tuh merasa bersalah terus gak enakan dan itu tuh ngebebanin kakak. Oke, kakak pernah nggak ada di posisi di mana kakak itu ditolak? Pernah. Gimana tuh perasaannya kakak? Apa ya, aku kayak ngerasa nggak dianggap gitu loh, soalnya kayak aku kan selalu mengusahakan buat selalu ada buat orang-orang terdekat aku, tapi kayak giliran aku kayak minta tolong atau enggak pengen sesuatu gitu dari mereka tuh kayak jadi kayak aku menempatkan diri aku. Jadi Kak Putri itu pernah ada di posisi yang sama seperti pernah ada di posisi di mana kakak tuh ditolak. Jadi kakak tuh nggak pengen orang lain tuh merasakan hal yang kakak rasakan atau mungkin kakak merasa nggak mau orang lain tuh merasa nggak dianggap sama orang lain. Jadi itu yang bikin kakak tuh ngerasa bersalah, rasa bersalah kakak tuh besar gitu ke dia. Iya, sama mungkin ini sih kayak aku selalu pengen bikin orang senang. Padahal apa ya, ngapain aku bikin orang lain senang kalau akunya nggak senang? Iya, betul sih Kak. Habis. Oke, jadi kalau saya boleh tahu apa ekspektasi kakak saat orang itu meminta bantuan? Selalu kayak aduh aku harus bisa nolongin. Karena apa ya, aku tuh selalu mikir orang ini kalau misalnya minta tolong ke aku berarti dia percaya sama aku. Oke. Kalau misalnya aku nggak bisa nolongin dia berarti kayak aku ngehianatin kepercayaan dia. Aku bakal sebisa mungkin nolongin. Oke, lumayan complicated ya Kak. Iya. Karena rasa bersalah terus takut mengecewakan juga, kemudian takut merasa dia tuh gak dianggap gitu. Jadi kakak tuh selalu berusaha untuk mengiyakan setiap permintaan teman-teman kakak, walaupun kakak posisinya Kak Putri posisinya waktu itu tuh lagi nggak bisa untuk memenuhi permintaan teman-teman kakak, tapi kakak berusaha untuk memenuhi permintaan teman-teman kakak. Kakak pernah mikir nggak kakak tuh gak harus memenuhi ekspektasi orang lain? Sering sih. Ya, temanku juga aku nggak yang selalu cerita, cuman ada kalanya aku cerita ke temanku, terus dia juga sering menanyakan hal itu ke aku. Aku pernah sering banget mikir kayak gitu, cuman susah gitu. Kenapa susahnya tuh? Karena apa? Ya karena tadi aku bukannya malah bukannya malah ngeringanin diri aku, tapi malah aku jadinya rasa bersalah gitu ya, terus kayak kepikiran. Jadi kakak tuh susah karena rasa bersalah kakak tuh lebih besar. Jadi kakak tuh masih merasa kayak kakak tuh wajib dan memenuhi ekspektasi orang lain itu sebagai sebuah keharusan di dalam hidup kakak. Oke. Menurut kakak tantangannya itu tantangan terbesar itu tuh datang dari mana? Dari diriku sih sebenarnya, kayak dari pikiran-pikiran aku yang terlalu berlebihan mungkin. Apa ya, sama ini sih Kak, mungkin dari dulu tuh
aku kayak ngerasa hidupku tuh buat memenuhi ekspektasi orang lain gitu loh. Soalnya pernah dulu, dan ini aku kayak pertama kalinya aku sedih banget karena aku gagal buat memenuhi ekspektasi orang-orang. Dulu pas SMA aku kan kayak dikenal kayak pintar gitu, kayak apa-apa pasti dapet gitu loh Mbak. Cuman pas masuk perguruan tinggi ternyata aku nggak lolos, dan itu aku sedihnya tuh sedih banget. Sedihnya tuh kayak yang aku sampai nganggap diriku tuh bodoh. Sebenarnya apa ya, aku nggak permasalahin kalau dari diriku ya, nggak permasalahin lolos nggak lolos. Cuman yang aku sayangkan itu ekspektasi orang-orang, ternyata aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Itu sih. Emangnya Kak Putri tahu dari mana kalau ekspektasi mereka tuh ke Kak Putri tuh tinggi? Maksudnya tuh kenapa Kak Putri harus membuktikan ke orang lain kalau Kak Putri tuh gini gitu loh. Soalnya, harus menjawab egonya orang lain gitu. Soalnya apa ya, dari dulu tuh orang-orang di sekitar tuh selalu bilang kayak, oh dia ini pintar pasti bisa lah, masa kayak gitu doang nggak bisa gitu. Jadi kayak dari dulu sampai kayaknya dari aku kecil mungkin ya, dari dulu sampai sekarang tuh itu tertanam dalam diri aku. Jadi kayak aku jarang banget buat merhatiin diri sendiri, lebih ke ekspektasi orang lain sebenarnya. Oke. Karena orang lain nganggap Kak Putri itu pinter, terus melabelkan Kak Putri itu sebagai anak pinter. Jadi Kak Putri itu merasa kakak tuh harus menunjukkan, oh aku tuh emang pinter, karena takut menjatuhkan ekspektasi mereka yang mengatakan kalau Kak Putri itu pinter gitu. Memangnya Kakak Putri itu ingin dilihat sebagai orang seperti apa oleh orang lain? Sebenarnya ya, aku tuh nggak pengen dikenal yang kayak gimana. Cuman karena mungkin dari dulu sampai sekarang aku selalu merasa aku harus melihat ekspektasi orang lain. Jadi aku pengennya aku tuh dikenal sebagai orang ya yang apa ya, yang lulus aja gitu lah. Gitu. Oke. Jadi karena dari dulu kakak tuh hidup dibayang-bayangi oleh ekspektasi orang lain, jadi kakak itu sekarang kakak itu ingin dilihat sebagai orang yang selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Oke, untuk saat ini menurut kakak gimana, kakak itu seorang yang seperti apa? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang aku belum ngerasain beban yang kayak gimana sih. Aku masih gak enakan, terus kayak aku masih, padahal aku udah kuliah psikologi juga Mbak, semester 5, dan itu juga udah lumayan lama, harusnya aku bisa ngerti nih. Cuman aku masih belum bisa, dan kayaknya bakal susah banget. Ya itu tadi kayak aku bilang gak enakan, terus kayak susah banget buat ngekspresin emosi sama mendem. Aku masih kesulitan untuk meregulasi emosi, jadi kayak mengontrol emosi itu masih susah. Kalau boleh tahu emosi apa saja yang masih susah kakak kontrol gitu? Yang susah banget itu marah sih. Aku tuh nggak bisa banget buat nyampein kalau aku lagi marah. Jadi kayak apa ya, orang-orang di sekitar aku tuh selalu nganggap aku sabar, padahal aku nggak sesabar itu sebenarnya. Aku cuman takut aja gitu loh kalau mereka sedih. Soalnya kayak kalau aku selalu nganggap kalau misalnya ada yang marahin aku bakal gimana gitu. Makanya aku nggak mengungkapin kalau aku marah. Jadi kakak tuh lebih memprioritaskan perasaan orang lain dibanding perasaan kakak sendiri ya. Jadi aku tuh kalau misalnya marah, ya aku ya udah nangis gitu. Pernah pas kapan ya, SMP kalau nggak salah, SMP atau SMP, kayaknya SMP sih. Itu salah sih sebenarnya. Aku ngerasa sekarang pas ingat itu kayak gila ya, aku gila banget.
aku sampai kayak ngegigit tanganku sendiri gitu loh. Tapi pas itu tuh nggak ngerasa sakit apa-apa karena lagi marah aku nggak bisa buat nyampein emosi aku ke orang lain, ya aku nggak bisa dari sendiri. Dan dulu tuh sering banget. Kalau untuk sekarang hal itu masih kakak lakuin nggak? Enggak sih, kalau sekarang kalau lagi marah aku paling kayak diem. Sering nangis. Oke, jadi kakak tuh menyalurkan rasa marah kakak tuh ke nangis ya. Kakak nggak bisa untuk meluapkan emosi marah kakak itu ke orang lain karena kakak takut merasa bersalah dan takut menyakiti perasaan orang lain. Sebenarnya ini kakak, menurut kakak perasaan kakak tuh untuk diperhatikan gak sih? Harusnya iya sih. Harusnya. Tapi apa ya hal yang aku sadarin tuh orang-orang jadi kayak seenaknya gitu lah. Gara-gara aku gak bisa buat ekspresiin emosi aku, jadi kayak mereka seenaknya gitu sama aku. Jadi teman-teman kakak merasa kalau kakak tuh orangnya sabar, gak gampang marah. Jadi teman-teman kakak tuh sering melakukan hal yang seenaknya ke kakak Putri gitu. Misalnya seperti Kayak pernah aku tuh di situ kayak gak suka banget gitu loh, kayak diganggu-ganggu, kayak dipegang-pegang gitu. Dan aku udah bilang juga, aku sempat bilang kalau aduh jangan dong, aku lagi nggak mood buat bercanda. Tapi dia tuh tetap kayak ngedeket-deket gitu loh. Tapi abis itu aku nggak bisa yang marah yang ya kayak orang pada umumnya. Aku langsung kayak ya udah diem aja gitu. Sambil gitu aja aku diem aja, tapi dia nggak nyadar. Oke, paham. Berarti Kak Putri itu udah berusaha untuk memberitahukan tapi dengan cara yang lembut, yang si taunya juga pelan-pelan, tapi teman kakak tuh nggak paham, nggak mengerti kalau kakak tuh lagi nggak mau diganggu gitu. Oke, jadi kakak tuh udah berusaha sebenarnya, cuman kakak tuh masih belum sempurna untuk menyalurkan emosi gitu ya. Kakak tuh cuman ngomong kakak terganggu, tapi kakak tuh nggak nunjukin rasa nggak suka kakak gitu. Jadi teman kakak tuh merasa kayak ya merasa seperti paling kakak Putri itu bercanda aja ngomong kayak gitu, karena kan biasanya Kak Putri juga biasanya ngomong gitu bercanda gitu. Mungkin temannya memikir seperti itu karena Kak Putri nggak pernah marah. Jadi teman-teman kakak tuh mikirnya Kak Putri itu nggak pernah marah, jadi aman aja kalau bercanda sama dia. Jadi kayak semena-mena seperti kakak Putri ngomong tadi. Oke. Apa yang kakak rasain di diri kakak waktu kakak tuh mendem rasa marah kakak? Apa ya, sesek sih sebenarnya. Kayak bayangin kita kayak lagi nahan sesuatu dalam diri, terus kita mau keluarin tapi susah, itu sesek banget. Sampai aku bisa sampai nangis, terus kayak dulu itu sampai gitu. Kadang kayak aku kayak gini-gini gitu loh. Kayak sebenarnya aku pengen marah banget tapi nggak bisa. Iya. Sebenarnya tapi apa ya, kalau di rumah ya, aku tuh kalau marah aku banting pintu, kayak masuk kamar aku dia baru kayak menyendiri gitu. Tapi mungkin apa ya, aku nggak menyalahkan orang tuaku sih, karena mereka juga mungkin belum tahu. Orang tuaku tuh alih-alih buat nanya kenapa aku marah gitu-gitu, tapi mereka malah kayak langsung nanti makan ya, langsung gitu. Kayak aku belum menyampaikan apa yang bikin aku marah, tapi mereka udah ngalihin ke yang lain. Jadi aku ngerasa emosi itu nggak penting gitu loh. Oke. Gitu. Jadi
Jadi dari dulu itu kakak tuh nggak punya kesempatan untuk menyampaikan emosi kakak dengan baik ya, dengan benar gitu. Sebenarnya mungkin orang tua kakak posisinya waktu itu karena nggak mau kakak itu berlarut-larut di emosi, di perasaan sesak itu, jadi mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Cuman ya Kak Putri tuh pengennya, aku tuh pengen didengar sebenarnya, aku tuh pengen dimengerti sekali aja gitu ya. Tapi respon orang tua Kak Putri itu justru nggak sesuai ekspektasi Kak Putri gitu ya. Jadi hal itu tuh memang sebuah hal kecil tapi dapat berdampak besar untuk Kak Putri hingga sekarang ya. Iya, aku kayak menyadari banget hal itu. Kak Putri udah menyadari, tapi masih susah untuk menyalurkan. Iya, karena mungkin udah kebentuk dari dulu kali ya. Karena di rumah tuh apa ya, kayak di rumah aku baik-baik aja. Cuman mungkin karena bapakku juga orangnya pendiam, terus mamaku nggak yang pendiam banget. Cuman di rumahku tuh kayak segala hal kayak emosi gitu tuh apa ya, aku ngerasa aku nggak ada kesempatan buat menjelaskan itu. Yang Kak Putri ceritakan tadi, saya tangkap sepertinya memendam emosi itu sebagai salah satu cara kakak untuk bertahan ya. Apakah kakak pernah merasa lelah? Apa yang kakak sadari dari situ? Pernah sih, kalau apa ya, sebenarnya nahan emosi tuh bikin aku capek banget. Iya, kayak aku sering banget mendem semuanya deh, aku pendem, dan itu kayak benar-benar nyiksa gitu. Aku pengen ngomong tapi nggak bisa. Bisa. Jadi kakak itu kalau marah, tiap kali marah tuh bakal nangis ya? Menurut kakak bagaimana hubungan antara dua hal itu, rasa marah kakak sama menangis? Kalau misalnya karena aku nggak bisa ngomong, jadi dengan nangis tuh aku ngerasa kalau apa ya, seenggaknya rasa sesak yang ada di diri aku gara-gara aku nggak bisa ngomong jadi agak berkurang gitu loh. Cuman kadang juga aku mikir kalau itu tuh sebenarnya bukan cara yang benar, karena kan kalau misalnya aku selalu mendem terus habis itu nangis, itu kayaknya nggak bakal menyelesaikan masalah ya. Oke, paham. Rasa marah kakak tuh sekali kayak rasa kesel gitu nggak sih? Kayak yang aku tuh pengen banget, kayak aku tuh pengen banget kayak nyampein kalau aku tuh lagi kesel sama dia, aku lagi marah sama dia. Pengen banget tapi nggak bisa. Susah. Kakak udah mikir nggak sih kayak yang hal itu tuh kakak udah tahu kalau hal itu tuh bikin kakak capek, bikin kakak lelah, bikin kakak tuh kayak yang emosi kakak tuh jadi nggak tersalurkan dengan baik. Menurut kakak langkah apa yang akan kakak ambil ke depannya kalau kakak ingin keluar dari zona itu? Apa ya, mungkin hal pertama yang harus aku lakukan ya menerima perasaan itu, menerima. Habis itu aku mungkin harus mulai pelan-pelan bisa nyampein rasa marah kakak gitu, rasa kesal gitu. Kita kan kamu tadi sudah menceritakan dari rasa bersalah, kemudian susah untuk menolak orang lain, kemudian rasa takut mengecewakan orang lain, kemudian ke rasa marah kakak nggak bisa mengontrol rasa marah kakak, menyampaikan rasa marah kakak. Dari semua hal itu, menurut kakak itu tuh nyambung nggak? Maksudnya ada hubungannya atau tidak? Iya, ada hubungannya. Karena apa ya,
setiap aku ngerasa marah terus aku nggak bisa nyampein emosi itu, alasan kenapa aku nggak bisa nyampein emosi itu karena aku nggak enak. Gitu. Oke, jadi kakak tuh nggak bisa nyampein rasa marah kakak karena kakak ngerasa nggak enak ke orang lain. Iya, sama aku apa ya, susah buat mengelola emosiku gitu loh. Oke. Perasaan marah dan sedih kakak itu bisa berbicara. Apa yang akan kakak katakan? Mungkin aku bakal bilang, kenapa sih kamu selalu mendem? Aku juga kadang pengen disalurkan. Mungkin mereka bakal bilang gitu kali. Karena selama ini ya setiap aku menghadapi situasi yang bikin aku marah, bikin aku sedih, aku selalu mendem. Bahkan kayak aku tahu aku punya banyak teman, kayak mereka selalu bilang kayak, bahkan ada satu temanku dia tuh sering cerita ke aku sampai dia bilang gini, kamu kenapa sih nggak pernah mau cerita ke aku, sedangkan aku sering cerita ke kamu gitu. Aku tuh pengen banget kayak bisa cerita biar aku tuh ngerasa plong gitu lah. Cuman aku tuh kalau misalnya mau cerita ke orang, aku selalu mikir pasti dia juga punya masalah. Sebenarnya kayak bukan urusan aku buat mikirin hal tersebut, dan aku juga sebenarnya kalau mau cerita tuh bukan pengen dikasih solusi gitu loh, lebih ke pengen didengar. Cuman ada banyak hal yang aku pertimbangkan gitu, kayak takut kalau misalnya dia banyak, terus takutnya aku terlalu apa ya, oversharing gitu. Oke. Jadi setiap kadang aku kalau bisa apa ya, sampai bisa cerita tuh aku selalu balikin bercanda gitu loh. Ya nanti masih deh ya, itu bukan aku kok gitu. Kayak aku apa ya, aku tuh kayak ngerasa malu gitu loh bercerita, padahal semua yang aku rasain itu valid sebenarnya. Aku gak perlu malu sama yang begini, aku sedih sama apa gitu. Gitu sih, level itu tapi Susah. Oke. Kakak tuh selalu memikirkan perasaan orang lain, tapi kakak tuh nggak pernah mikir perasaan diri kakak sendiri ya. iya. Kakak udah memikirkan nggak sih kayak sebenarnya tuh kakak harus apa gitu untuk mengurangi rasa bersalah kakak, rasa keenakan kakak, kemudian untuk menyalurkan rasa marah, rasa sedih gitu. Ya, aku tuh pengen banget prioritasin diriku dari di atas segalanya. Kayak ini hidup aku yang ngejalanin. Kayak idean pun juga aku ya cuma punya diriku sendiri. Aku pengen banget berada di posisi itu. Tapi kayak susah banget. Ya itu tuh apa ya? Bener-bener ngerugiin diri aku sendiri deh, sama itu menyakiti diri sendiri juga. Jadi sebenarnya kayak perasaan kakak itu tuh harus diprioritaskan dibanding perasaan orang lain, karena ya sebelum kita mengerti perasaan orang lain, kondisi orang lain ya kita tuh harus bisa untuk mengerti perasaan kita terlebih dahulu. Seberusaha apapun kita, jika kita tidak memahami perasaan kita sendiri, kita akan kesulitan untuk memahami orang lain. Kakak pernah merasa itu kayak yang kakak terlalu memikirkan orang lain, kakak nggak memikirkan diri sendiri, tapi hal yang menurut kakak benar yang udah kakak lakukan itu menurut kakak benar untuk orang lain, bisa jadi orang lain itu hal yang nggak benar gitu. Karena kita mikirnya itu kalau kita di posisinya dia, bukan dia di posisinya dia, kita di posisinya kita. Jadi nggak usah memposisikan diri kakak, tidak usah memposisikan diri kakak sebagai orang lain. Posisikan diri kakak sebagai kakak. Itu tuh bakal membantu kakak
mengerti, memahami perasaan kakak. Itu juga bakal mengurangi rasa bersalah kakak, karena kakak tuh nggak ngelihat dari dua POV yang berbeda. Iya, aku malah menempatkan diriku ke dia. Hal itu yang sebagai itu tuh menjadi tantangan terbesar kakak, karena kakak tuh selalu memposisikan diri kakak itu di posisi orang itu. Iya sih, itu ya, aku nggak pernah benar-benar jadi diriku sendiri sebenarnya. Gitu, aku selalu, mungkin kalau bisa dibilang aku tuh kayak selalu pengen nolong gitu loh. Karena ada Padahal ekspektasi orang. padahal di saat aku mikir baru aku bisa nolong orang lain, ternyata yang nggak bisa ditolong tuh diri aku sendiri. Jadi sebenarnya itu sebelum kita berusaha untuk menolong orang lain, membantu orang lain, alangkah baiknya kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, menolong diri kita terlebih dahulu. Karena jika kita ingin membantu orang lain, kita harusnya sudah lebih baik gitu untuk memahami perasaan kita dengan lebih baik. Jadi untuk memahami orang lain ya mudah aja gitu loh kak. Jadi mungkin kedepannya semoga kakak bisa untuk memahami diri kakak sendiri lebih baik, perasaan kakak, dapat menyampaikan emosi apapun itu, mau marah, sedih, kecewa, senang gitu, dengan lebih baik dan lebih tepat gitu. Itu dari saya. Mungkin ada yang belum kakak ceritakan lagi atau belum selesai gitu? Kayaknya udah ada ya. Oke. Sekian sesi konseling hari ini, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang udah kakak sampaikan dapat perasaan kakak jadi lebih baik lagi, dan dapat saran saya itu dapat berguna dan membuat kakak lebih sedikit lebih plong gitu ya. Sebelum itu dari sesi konseling hari ini, perasaan kakak itu kalau diratingkan sebelum kakak konseling dari 1 sampai 10 berapa setelah konseling ini? Setelah konseling kan? setelah konseling. Sekian konseling hari ini, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada perkataan yang tidak menyenangkan di hati kakak. Jika ingin menceritakan lebih lanjut, mungkin kakak bisa menghubungi saya di WA di nomor yang sudah tertera tadi. Sekian dan terima kasih atas pulangnya. Terima kasih. Terima kasih.